Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mimbar Pagi GBI Host. Kita akan merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-51. Tetapi saya hanya membacakan ayat 35 sampai ayat yang ke-38 dan ayat 44 sampai ayat 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimanakah engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan membimbing kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas, biarlah kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai ayat 51. Kalau tadi saya bilang saya hanya membaca beberapa bagian, tetapi saya baca sampai selesai, tidak apa-apa, untuk kita bisa memahami konteks yang terjadi di dalam teks ini. Kalau kita membaca di dalam satu perikop, di mana murid-murid Yesus yang pertama, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, di situ ada beberapa orang yang terjadi percakapan. Di sini adalah transisi, di mana dari Yohanes Pembaptis yang adalah pembuka jalan mengenai Injil, dan Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri yang datang untuk memberitakan, mewartakan kerajaan Allah. Yang menarik di sini ada Yohanes Pembaptis, ada Yesus, ada murid-murid Yohanes, dan juga ada orang yang akan mengikut Yesus sebagai muridnya.
Pertama, kita akan belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Satu minggu yang lalu, Sabtu yang lalu, kita belajar dari Yohanes Pembaptis, bahwa dari seorang Yohanes kita bisa belajar pengenalan akan Allah itu harus mengalami progres. Dari melihat dia sebagai anak domba yang datang menjadi manusia yang akan diserahkan menjadi korban, melihat kepada substansinya bahwa dia adalah Allah yang kekal, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Tetapi sekarang kita juga bisa melihat ada satu hal yang unik lagi kalau kita pelajari dari seorang Yohanes, khususnya di ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ayat 35 menjelaskan di situ ada Yohanes dengan 2 murid. Lalu dia berkata di ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ayat ke-37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ya, 2 murid Yohanes Pembaptis. Jadi seorang Yohanes Pembaptis ketika Yesus datang, lihatlah anak domba Allah. Lalu murid-muridnya melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes, lalu mengikut Yesus. Bagaimana seorang perasaan kalau kita melihat, tetapi Yohanes Pembaptis, kalau kita sudah belajar dari dia, pada dasarnya dia mengenal siapa dirinya, dia mengenal siapa Yesus, maka tidak ada rasa sedikit pun dia merasa tersaingi, tidak ada rasa sedikit pun dia kecewa, tidak ada rasa sedikit pun dia kehilangan. Tidak ada rasa sedikit pun bahwa apa yang dikerjakan selama ini mendidik muridnya dan dia pindah kepada orang lain, dia merasa gagal dan kecewa. Tidak. Hal itu kenapa? Karena dia tahu betul siapa dirinya dan dia tahu betul siapa itu Yesus Kristus. Engkau perhatikan di ayat itu, dan ketika melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Sebagai seorang hamba Tuhan, banyak sekali sebenarnya kita ini, banyak sekali kalau kita lihat ya, orang hamba Tuhan melahirbarukan atau memberitakan Injil, orang tersebut bertobat, dididik, bertumbuh, sampai pada akhirnya dia mengikut orang lain untuk mendapatkan satu pengajaran yang lebih lagi mendalam, untuk mengajarkan pengajaran yang lebih lagi komprehensif, sehingga mengikut gembala yang lain atau itu merasa kehilangan. Wah, murid ini tidak benar. Wah, murid ini mengkhianati. Bahkan kita mungkin berkata seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Tidak. Yohanes sedikit pun tidak berkata tentang itu. Karena pada prinsipnya seorang hamba Tuhan, ketika seorang hamba Tuhan yang melayani, menghasilkan buah di dalam pelayanannya, itu bukan milik kita. Itu adalah milik Kristus. Tapi kalau dia terus mengikut kepada Kristus melalui siapapun, seharusnya kita tidak pernah merasa kehilangan. Seorang hamba Tuhan pernah berkata demikian, jikalau engkau memegang Kristus, maka engkau tidak akan pernah kehilangan apapun. Tetapi jikalau engkau memegang apa yang ada padamu, maka engkau akan merasakan sakit. Saudara, dia mengatakan jangan memegang dengan erat apa yang kita miliki, karena ketika itu hilang, maka dia akan menyakitimu. Nah, Yohanes mengerti betul bahwa ketika dipercayakan orang anak-anak, seorang murid untuk diajari mengenal kerajaan Allah, ketika tiba sesungguhnya siapa yang mempunyai kerajaan Allah, maka mereka harus ikut kepada Kristus untuk semakin mengenal kepada Allah. Karena tujuan yang paling penting di dalam memuridkan, tujuan yang paling penting di dalam pengembalaan, tujuan yang paling penting di dalam komunitas kita adalah untuk mengenal Allah semakin. Paulus mengatakan supaya engkau bertumbuh di dalam pengenalan Allah yang benar, di mana mengalami pengenalan Allah sedikit demi sedikit, sehingga terjadi persekutuan yang intim, sehingga kepercayaan dan kehidupan itu terbangun di atas kebenaran pengenalan akan Allah, memunculkan kasih itu akan mendorong pengenalan akan Allah. Ini yang pertama yang kita belajar dari Yohanes Pembaptis, dia tidak merasa kehilangan, atau apa yang dia miliki memang harus diberikan kepada Kristus, tidak harus dipegang seterusnya. Karena dia tahu, saya hanya seorang hamba, yang saya miliki adalah untuk Kristus. Seharusnya ini yang menjadi satu pegangan bagi kita. Yang saya miliki cukuplah Kristus. Paulus mengatakan Kristus cukup baginya, yang lain sampah. Karena dia tahu kalau kita yang pegang yang kekal, maka kita tidak akan pernah kehilangan. Tetapi kalau kita pegang yang sementara, maka tinggal tunggu waktu saja, maka itu akan hilang. Saudara-saudara yang terkasih, banyak kita yang selama ini
tidak bisa membedakan mana yang harus kita miliki. Kita kadang terlalu sibuk, bahkan orientasinya kita salah. Kita berkutat, kita berjuang hanya untuk hal yang sementara. Tetapi yang paling prinsip, yang kekal, yaitu Kristus itu sendiri. Terkadang kita tidak mendapatkannya. Kita mendapatkan berkat dari Kristus, tetapi pribadinya tidak pernah kita dapatkan. Tetapi kalau kita mendapatkan pribadi Kristus, tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita, maka apapun yang kita miliki harus kita serahkan dan kita berikan kepada Kristus Yesus. Jadi yang pertama yang kita belajar dari Yohanes Pembaptis, bahwa dia tahu bahwa muridnya harus mengalami pertumbuhan dan harus mengikut Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu tentang Nathanael. Pribadi Nathanael ini adalah seorang yang sangat unik. Kalau kita lihat pembacanya, dia dipertemukan di ayat 44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas Petrus. 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya. Jadi Filipus memberitahukan kepada Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yusuf, anak Yusuf dari Nazaret. Jadi mereka sebenarnya sudah punya pemahaman dasar tentang bahwa Mesias Juru Selamat akan datang. Itu adalah bagi orang-orang Yahudi, pemahaman itu sudah ditanamkan sejak dari kecil. Mereka punya tradisi di umur 12 tahun mereka harus hafal tentang Quran dan ajaran-ajaran para rabi pada saat itu. Tetapi mereka menantikan sehingga Filipus memperkenalkan, Nathanael ada di sana. Nathanael ini pribadi yang sangat teliti, dia ragu-ragu sampai dia mengatakan, masa sih engkau menemukan Mesias? Emang dia di mana? Di Nazaret, begitu ya. Nah, di ayat yang kedua, di ayat ini, Filipus itu juga adalah orang yang memiliki sifat inklusif ya, atau toleran gitu. Dia mengatakan sifat yang intoleran di ayat 45, dia mengatakan 40, kata kepada, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret gitu. Jadi dia adalah orang yang berkata, ya kalau sudah sesuatu yang buruk ya buruk, sesuatu yang baik sesuatu yang baik. Jadi ada stigma terhadap satu tempat memang yang dibangun pada saat itu, dan Nathanael memegang teguh gitu. Dia adalah seorang pribadi yang unik. Tetapi yang ketiga dari Nathanael ini, ketika Filipus mengatakan di ayat 47 itu, kata Filipus kepada, mari dan lihatlah. Di ayat 45, ayat 46 menjelaskan bahwa Nathanael itu masih ragu apakah betul Mesias itu datang dan apakah Mesias memang datang dari Nazaret. Bahwa dikatakan di Alkitab seorang Mesias itu adalah turun dari Raja Daud. Mereka mungkin datangnya dari Nazaret, suatu kota yang tidak diperhitungkan. Dan oleh karena itu Filipus mengajak dia, oke, kalau kamu tidak percaya, ayo ikut saya. Dipertemukanlah kepada Yesus Kristus di ayat 47. Mari lihat, Anda datang padanya. Lihatlah, ketika didatangkan kepada Kristus, sebelum Nathanael bertanya kepada Kristus, Kristus langsung bertanya, langsung mengatakan suatu pernyataan kepada, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara-saudara terkasih, saya tidak membahas tentang Israel sejati. Berarti kalau ada Israel sejati, ada Israel yang palsu, begitu ya. Paulus pun mengatakan tidak semua orang Israel adalah Israel. Dia pun membahas tentang itu. Tapi yang dimaksudkan adalah Kristus. Kristus adalah Allah. Dia tahu siapa Nathanael. Dia tahu Nathanael keraguan-keraguannya di dalam hatinya tentang Mesias itu sendiri. Makanya ketika diajak oleh Filipus, Yesus langsung tanya, lihatlah, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael tentunya langsung kaget. Loh, bagaimana dia tahu? Di ayat 48 katanya pada, bagaimana engkau mengenal aku? Itu pertanyaannya. Nathanael merasa tidak pernah berbicara kepada Yesus. Nathanael tidak pernah berinteraksi dengan dia dan tidak pernah memperkenalkan diri kepada Yesus. Berarti bagaimana engkau tahu tentang aku? Lalu Yesus mengatakan pada, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jawab Tuhan Yesus. Lalu Amba Musyrik kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Begitu ya. Jadi ada keheranan dari Nathanael ketika Kristus mengatakan bahwa engkau Israel sejati. Kristus mengatakan bahwa dia telah melihat engkau di bawah pohon ara.
dia heran tentang Yesus Kristus itu. Yang ketiga yang kita pelajari adalah terjadi di dalam diskusi itu keselamatan. Yang paling penting poinnya di sini adalah pertemuan Nathanael yang mengikuti undangan dari Filipus akhirnya berjumpa dengan Kristus, maka terjadi keselamatan di dalam pribadi Nathanael. Perjumpaan dengan Kristus yang paling prinsip adalah mendatangkan keselamatan bagi pribadi tersebut, gitu ya. Karena banyak orang yang datang Kristus, bahkan di 1 Yohanes 2 kemarin sudah kita bahas, banyak orang percaya Kristus tapi Kristus tidak mempercayakan dirinya kepada orang tersebut karena mengetahui hatinya. Tetapi dikatakan dia tersebut keheranannya adalah keselamatan Nathanael. Yang pertama adalah di ayat 48 yang mengatakan demikian, 49 katanya Nathanael, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Statement mengatakan Yesus engkau raja orang Israel hanya karena mengatakan aku melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara-saudara, secara historis bisa dia melihat bahwa dia ada di bawah pohon ara. Tetapi ada makna yang terkandung sebenarnya di sini. Ini menunjukkan bahwa imannya kepada Kristus itu bersandar dari perkataan Kristus itu sendiri. Jadi ketika Kristus berkata kepada engkau Israel sejati, aku melihat engkau. Jadi dia tidak melandaskan kepada yang lain tentang konsep yang apapun itu, tetapi perkataan Kristus yang didengar dan masuk ke dalam hatinya, imannya itulah kepada Kristus, sehingga dia keluar dan mengeluarkan satu statement iman yang mengatakan di ayat 49, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Siapakah yang memberitahukan bahwa dia adalah anak Allah? Tidak ada. Yohanes mengatakan, lihatlah domba Allah. Ketika Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah, saya yakin Filipus tidak ada berada, karena dia bukan, Nathanael bukan murid dari Yohanes. Tetapi ketika Kristus mengatakan, ketika firman Allah itu sampai kepada seseorang, firman Allah itu akan berbicara dan menarik hati tersebut untuk mengeluarkan satu statement pengakuan iman. Karena Tuhan Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Kristus kecuali oleh Roh Kudus. Di mana di situ Allah yang menyebabkan. Tuhan Yesus pun mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Petrus, karena yang mengatakan itu bukan engkau, melainkan Allahku yang di surga. Karena iman itu bisa lahir karena ada firman yang masuk ke dalam diri kita untuk menggerakkan kita percaya kepada Kristus. Ingat, pernyataan Kristus, jawaban Kristus adalah firman itu sendiri berbicara kepada Nathanael tadi datang. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sudah membaca firman setiap hari, merenungkan firman setiap hari, tapi biarkanlah firman itu betul-betul berbicara personal kepada kita, bukan sebagai seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah itu hanya menafsirkan, menjelaskan tentang firman, tetapi biarlah firman itu sendiri ketika dibacakan boleh masuk ke dalam hati kita dan berbicara dan memanggil kita, sehingga keluar satu statement iman seperti yang Nathanael, "Rabuni, engkau anak Allah, engkau raja orang Yahudi." Saudara-saudara, setelah keselamatan itu yang terjadi adalah apa? Ada satu yang dikatakan Kristus di ayat yang ke-51. Dikatakan ayat 50 ya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Ayat 51, "Lalu kata Yesus pada, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Jadi keselamatan yang diterima oleh Nathanael yang kedua itu akan masa depan di dalam Kristus. Apa masa depannya di dalam Kristus? Kalau kita lihat di teks itu dikatakan bahwa engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Pengakuannya kepada Yesus, "Rabuni, engkau anak Allah." Jadi katakan pengakuan kita kepada Kristus Allah, maka di kemudian hari masa depan di dalam Kristus itu akan terwujud dan kita akan kita akan melihat kenyataannya kelak. Perhatikan perubahannya ketika dikatakan Rabuni, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ketika dikatakan demikian oleh Nathanael, Tuhan Yesus bilang,
Karena aku berkata demikian engkau percaya. Oke, tapi setelah itu aku berkata sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Jadi apa yang kau akui pada saat ini, maka kelak realnya dalam proses perjalanan imanmu sampai kita sampai kepada Allah Bapa nanti di surga di satu tempat, maka kau melihat bagaimana siapa itu Yesus Kristus yang sujud. Bagaimana Yesus Kristus yang di tahta itu, bagaimana malaikat akan melayani dia. Saudara-saudara terkasih, salah satu murid yang mendapatkan kesempatan adalah Yohanes Pembaptis. Rasul Yohanes ketika dia mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos, dia melihat langit terbuka, surga terbuka, malaikat melayani dia. Ini yang mengatakan adalah bahwa orang yang memiliki iman kepada Kristus secara benar, maka imannya kepada Kristus itu akan menuntun dia berjalan untuk melihat kenyataan fakta bahwa yang dipercayai Kristus adalah Allah itu sampai nanti kelak di dalam kesejatiannya. Maka kita akan melihat bukan hanya satu iman yang dikatakan dalam percayaan semata, tetapi ada proses perjalanan bersama dengan Allah untuk menyatakan bahwa yang kau percaya itu adalah Allah yang akan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara yang terkasih, perkara besar tidak identik dengan mukjizat. Perkara besar tidak identik orang mati bangkit. Perkara besar tidak identik orang yang sudah sakit kanker disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu salah satunya. Perkara besar tidak identik kita bisa keluar dari kesulitan. Ya, perkara besar pun itu seperti kalau kita lihat di sini adalah pertumbuhan kerohanian yang senantiasa langkah proses demi proses sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu perkara yang sangat besar sekali. Paulus mengatakan yang kuhendaki ialah mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya sehingga aku menjadi serupa dengan dia. Biarlah pagi hari ini kita belajar dari Yohanes yang menyadari bahwa apa yang dia hasilkan di dalam pelayanan ketika berjumpa dengan Kristus, mengalami perjumpaan pada Kristus, biarlah dia berjumpa dan mengikuti siapapun. Yang penting tujuannya satu, percaya kepada Kristus dan bertumbuh dalam Kristus. Yang kedua, ketika kita menyampaikan berita Injil, ada orang yang percaya, memiliki statement mengaku Yesus engkau adalah Allah, maka firman Allah itu memberikan kepada kita bahwa engkau akan melihat perkara-perkara yang besar. Apa itu? Di mana perkara yang besar itu adalah kita berjalan di dalam pertolongan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus di dalam dunia yang saat sekarang ini kasih semakin dingin, di mana dunia sekarang ini semakin jauh daripada Tuhan, di mana dunia sekarang ini tidak pernah mencari yang namanya Allah. Yalah, kiranya kebenaran pada pagi hari ini mengingatkan kita kepada orang-orang yang pernah hidup, yang belajar kepada Kristus untuk kita sama seperti mereka yang diarahkan sepenuhnya kepada Kristus Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati, mendorong kita berjalan pagi hari ini untuk terus setia belajar dan mengarahkan hidup berorientasi kepada Kristus di dalam setiap aspek kehidupan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami melihat bagaimana belajar dari Yohanes, seorang nabi yang begitu besar. Dia tidak takut kehilangan apa yang dia miliki ketika itu semua kembali kepada Kristus. Biarlah kami sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, tidak pernah takut kehilangan apapun asal kami tidak kehilangan Kristus. Segala sesuatu yang kami miliki jika diambil untuk Kristus, biarlah itu kami boleh persembahkan dengan sukacita. Tetapi biarlah kami Tuhan senantiasa hidup hanya bagi Kristus dan Kristus bagi kami, dan kami memegang teguh kepada Kristus. Dan kami juga belajar dari Nathanael, di mana iman kepada Kristus akan mendapatkan satu jaminan, di mana akan mendapat kelakuan perkara yang besar. Tentunya perkara yang besar itu sesuai dengan rencana Tuhan yang akan nyatakan kepada kami, apa yang akan Tuhan lakukan kepada kami sebagai pribadi, sebagai komunitas, sebagai gereja. Biarlah kiranya Tuhan iman kami kepada Kristus Yesus yang menuntun kami untuk melihat lagi Tuhan perkara yang besar itu membawa kami semakin serupa dengan Engkau di dunia yang berdosa ini. Terima kasih, memberkati yang mendengar renungan firman Tuhan ini, berkati semua supaya kami semakin hari semakin hidup di dalam keserupaan dengan Kristus, menjaga hati dan pikiran kami hidup kudus di hadapan Tuhan, menjauhi dosa dan memberitakan Injil dan menjadi teladan di dunia ini. Terima kasih, kami menyerahkan pertolongan kedalam kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.